Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarung, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Glogor, Desa Pemope, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas Lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan Gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus dan kami juga sempat heran tadi. Tidak seperti yang kami bayangkan dari awal. Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik. Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar mengenal alam dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak. Kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam.
Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan, dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan tiga tidak Kematian adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi kalah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Ratusan masyarakat desa Pringgesele Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala.
Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesale Selatan. Harapannya dapat membangun desa Pringgesale Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah, perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat orang. Apa sih alasannya ke sini, Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Beginilah keseruan tradisi Malean Sapi yang digelar warga Desa Pemopak, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Sejumlah warga ikut mengacu ketangkasan kecepatan pada ajang ini. Ajang berupa lomba garapan sapi dengan menggunakan alat garap sawah pada masa dahulu menjadi hiburan untuk petani dan warga sekitar menyambut datangnya musim tanam ketiga. Sebelum ajang dimulai, sapi-sapi pilihan dipasangkan pada satu alat garapan. Peserta juga dibebaskan menghias sapi semenarik mungkin, seperti memberikan kalung lonceng dengan warna-warna yang berbeda. Lomba garapan sapi ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pegiat Malean di Lombok. Ajang ini tidak hanya diikuti warga dari Lombok Tengah, namun juga Lombok Barat. Dulunya sebelum adanya teknologi traktor apa dan segala macam, suku orang-orang kita yang termasuk di desa-desa untuk menggarap sawahnya itu. Alhamdulillah dengan adanya acara Malean Sampi ini, komunitas Malean Sampi pada umumnya dapat bertemu untuk melestarikan budaya. Warga berharap tradisi Malean Sapi ini dapat terus dilestarikan sehingga memberikan hiburan untuk warga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Kawasan wisata hutan mangrove seluas 11 hektar di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menjadi destinasi wisata favorit pengunjung saat liburan. Sebagaimana layaknya mangrove, pengunjung akan menikmati keindahan mangrove tersebut dengan menyisir jembatan yang terbuat dari balok kayu. Selain menikmati keindahan hutan mangrove, di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas bangunan untuk beristirahat. Yang tidak kalah menarik dari mangrove ini adalah adanya tempat-tempat yang khusus untuk mengambil foto atau spot selfie seperti menara dengan ketinggian tertentu dari bentuk kepiting, perahu dari rakitan bambu, ayunan, miniatur bulan sabit, sarang burung hingga tempat menikmati sunset. Kita bisa foto-foto di sini dan pohon-pohon mangrove-nya juga masih alami dan tempatnya sangat bagus banget. Bisa dijadikan desa wisata untuk daerah Lombok Barat. Dengan uang sebesar Rp5.000, pengunjung tidak akan merasa kecewa dengan suguhan keindahan yang diberikan. Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati sunset yang indah di puncak Bukit Sekotong. Dari puncak menara dengan ketinggian 10 meter ini, pengunjung bisa menyaksikan seluruh kawasan mangrove dengan berlatar birunya Laut Lembar, ditambah keindahan deretan kapal-kapal di depan Pelabuhan Gili Mas. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang kita meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. menggunakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ringit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Gole. Yang banyak soalnya Gili Ringit sama Gili Layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja, Pak? Gili Ringit, Gili Layar, Anyaran. Kelebihan gili di sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan.
Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan.